Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia salah satu penyumbang terbesar pasukan penjaga perdamaian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden menegaskan Indonesia siap untuk mengirimkan puluhan ribu pasukan perdamaian untuk menjaga kedamaian dunia. Nah, pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat pidato di sidang umum PBB pada 23 September lalu. Seiring dengan kesepakatan perjanjian perdamaian jalur Gaza. Dan saat ini pemirsa, TNI tengah menyiapkan pasukannya. Berikut paparan selengkapnya untuk Anda. Kita ke grafis berikutnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini bersama dengan kepala negara-negara mediator mengesahkan dokumen mengenai perjanjian perdamaian di jalur Gaza. Nah, kesepakatan ini menjadi jalan pembuka menuju kawasan Timur Tengah yang damai. Nah, Trump ini menandatangani dokumen tersebut dalam konferensi tingkat tinggi perdamaian 2025 di Sharm el-Sheikh di Mesir pada 13 Oktober 2025 lalu. Nah, Trump bersama dengan LCC menjadi tuan rumah KTT tersebut. Lebih dari 20 pemimpin dunia dan organisasi menjadi saksi peristiwa tersebut, termasuk dari Indonesia, kemudian Perancis, Inggris, Otoritas Palestina, dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, berdasarkan kesepakatan tersebut, Indonesia siap mengirimkan puluhan ribu pasukan perdamaian untuk menjaga kedamaian dunia termasuk di Gaza. Kita ke grafis berikutnya, pemirsa. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Kolonel Rico Sirait menyampaikan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak kuat dalam peacekeeping operations dan siap mendukung pembentukan International Security Force atau ISF yang baru saja disahkan DKPBB atau Dewan Keamanan PBB. Namun setiap langkah itu tetap menunggu arahan Presiden. Nah, lalu di mana saja operasi perdamaian dunia yang pernah dilakukan Indonesia? Kita ke grafis berikutnya, pemirsa. Jadi misi perdamaian pertama itu adalah yang pernah dikirimkan ke Mesir pada tahun 1957 dengan mengirimkan 599 personil. Nah, kemudian Indonesia berkontribusi dalam misi perdamaian PBB di Kongo pada tahun 1960 hingga 1961. Nah, berikutnya kontingen Garuda Konga 4 ini dikirim ke Vietnam, pemirsa. Yaitu pada tahun 1973 sebagai bagian dari misi International Commission of Control and Supervision. Nah, berikutnya Indonesia telah mengirimkan banyak kontingen sejak 2006. Yaitu hingga sekarang untuk misi UNIFIL. Ini bertujuan untuk memulihkan keamanan di Lebanon. Nah, kemudian misi di Sudan yaitu UNAMID ini sejak 21 Agustus 2008 di mana TNI itu bergabung dalam misi United Nations Mission in Darfur. Nah, berikutnya adalah misi di Afrika Tengah. Ini terbaru pada Oktober 2025, di mana Wakil Panglima TNI itu melepas 180 prajurit Satgas Kizi Garuda ke Afrika Tengah untuk misi perdamaian PBB. Nah, lalu bagaimana dengan kesiapan TNI dalam pengiriman 20.000 pasukan? Kita grafis berikutnya, pemirsa, di mana menurut Kapuspen Mabes TNI, Majen TNI Freddy Ardiansah, bahwa Mabes TNI akan melakukan seleksi akhir jika mandat resmi dari Dewan Keamanan PBB itu telah ditetapkan. Di mana saat ini tahapannya masih sebatas kesiapsiagaan berjenjang di tiap matra. Itu di 3 matra Tentara Nasional Indonesia mulai menyeleksi prajurit yang hendak diberangkatkan untuk misi perdamaian ke Gaza, Palestina. Nah, dengan begitu pemirsa, belum ada sejumlah nama prajurit yang masuk dalam daftar pasukan perdamaian Gaza. Nah, sejauh ini TNI masih menunggu mandat final dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan keputusan politik pemerintah terkait dengan kesiapan 20.000 prajurit dan latihan. Ini angka 20.000 adalah kapasitas kekuatan TNI yang telah disiapkan dalam kerangka dukungan perdamaian dan kemanusiaan. Nah, lalu 20.000 personil yang disiapkan ini ditugaskan untuk apa saja? Kita ke grafis berikutnya. Di mana pernyataan dari Kapuspen TNI menjelaskan bahwa 20.000 personil yang akan dikirim itu terdiri dari pasukan di bidang kesehatan dan juga satuan untuk pembangunan konstruksi. Nah, tugas mereka yakni membuka layanan kesehatan untuk warga korban perang sekaligus membangun infrastruktur berupaya untuk fasilitas umum
Dan para personil ini juga akan dilengkapi dengan beragam peralatan penunjang di bidang kesehatan dan pembangunan konstruksi. Disiapkan seperti fasilitas rumah sakit, lapangan, peralatan medis darurat, ambulans, kemudian juga perlengkapan air bersih dan sanitasi serta kemampuan konstruksi, termasuk alat berat dan sarana konstruksi. Namun ada tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia terkait dengan wacana pengiriman 20.000 pasukan ini, Mirsa. Berikut kita simak ke grafis berikutnya. Di mana Majelis Ulama Indonesia mengingatkan agar pemerintah itu berhati-hati dalam mengirim pasukan ke Gaza, Palestina di bawah mandat PBB. Ia mewanti-wanti jangan sampai pemerintah terkena jebakan Amerika Serikat dan Israel. Hal ini dikatakan oleh Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Profesor Sudarnoto Abdul Hakim bahwa sangat berharap Presiden harus berhati-hati pengiriman tentara, tetapi jangan sampai masuk jebakan baru Amerika sehingga malah justru merugikan Palestina. Nah, ini menurutnya penting sekali dan ia menekankan Israel akan melakukan sejumlah siasat dalam upaya mencaplok wilayah Palestina. Nah, pemirsa, tanggapan dari MUI tadi itu penting sebagai pengingat bahwa Indonesia dan negara lainnya juga harus mewaspadai langkah Israel dan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia harus tetap berkomitmen untuk membela Palestina. Demikianlah at large untuk kali ini, pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.